Ahad terakhir di hitungan kalender 2020 Masehi atau tahun hanya beberapa hari lagi kita mengakhiri tahun 2020. Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah ciptakan matahari dan bulan, dan perhitungan tahun dengan bulan itu kita sebutnya sebagai tahun Hijriah, dan ditemukan oleh para sahabat, berawal dari sahabat Umar bin Khattab ya. Kemudian juga kalau tahun yang kalender 2020 atau Georgius ya, atau Georgian atau Masehi, itu kebetulan ditetapkannya oleh non muslim. Tetapi tentu sikap kita sebagai muslim, baik perhitungan secara peredaran bulan ataupun matahari, dua-duanya adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bercahaya, mengeluarkan cahaya sendiri. Wal qamara nuron, dan bulan itu matahari bersinar dan bulan bercahaya ya. Nah, bedanya karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, maka disebutnya Al-Qur'an menyebutnya bulan itu nuron, sedangkan matahari itu diaun ya. Matahari itu bersinar, sedangkan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menentukan tempat peredarannya ya. Tujuannya untuk apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mampu mengetahui hitungan tahun wal hisab dan waktu. Nah, artinya tetap aja kita menyikapinya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan bulannya, bukan tahunnya, bukan harinya, bagaimana kita mampu mengisi kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu Al-Furqan ya, surah Al-Furqan ayat 62. Kita bisa ayat dalam Yunus ya, ayat 5. Dalam Al-Furqan pun bisa dilihat bahwa wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfah, dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfah. Khilfah itu silih berganti ya. Silih berganti tujuannya apa? Ada dua hikmah, ada dua sikap yang harus disikapi oleh seorang mukmin ya, seorang muslim dalam menyikapi sebuah pergantian. Betul memang tidak ada istilah di sini tidak menyebutkan tahun, tidak menyebutkan bulan, tapi Allah menyebutkan al-lail wan nahar, pergantian malam dan siang. Artinya karena memang satu tahun itu adalah himpunan dari beberapa hari kan, sejumlah dari beberapa hari atau sejumlah dari beberapa bulan. Kalau satu bulan kan dari beberapa pekan, satu pekan dari beberapa hari. Oleh karena itu yang menjadi substansinya, yang menjadi prinsipnya adalah menjadi satu tahun, menjadi satu bulan, menjadi satu pekan adalah karena ada perubahan siang dan malam. Sehingga Allah disitu menyebutnya khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, silih berganti. Silih berganti siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Akhirnya satu pekan kan gitu kan? Siang dan malam akhirnya satu bulan. Jadi merujuk kepada ayat ini, apa yang harus kita sikapi dalam pergantian ini? Karena pergantian itu sebuah keniscayaan. Ya, ada peribahasa yang mengatakan setiap kita tuh pasti berganti, ya, pasti berubah. Kecuali perubahan itu sendiri yang tidak akan berubah. Jadi setiap apapun makhluk di dunia ini akan mengalami perubahan, kecuali perubahan itu sendiri yang tidak akan berubah. Kita akui itu, ya. Dari sisi usia kita berubah, ya. Nah, dari sisi kekuatan fisik kita pun berubah. Kan yang penting bukan yang kita fokuskan bukan perubahannya, karena pasti berubah, tetapi bagaimana kita menyikapi perubahan itu ya, bagaimana kita mengisi perubahan itu. Sehingga yang pertama kata Al-Quran, liman arada ayyadzakara, lihat Al-Furqan 62. Yang pertama adalah menyikapi perubahan ini ya, kita bertambah usia. Saya tidak yakin kita pun bertambah umur. Sering saya sampaikan, karena umur itu adalah
Hakikatnya adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena umur itu memiliki akar kata yang sama dengan amaro ya'muru ma'muron. Jadi ma'muron itu lebih bijaksana, ya, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu umur. Kita umur mengaku 60 tahun, belum tentu. Usia iya, tapi boleh jadi umurnya baru 10 tahun kan begitu. Kita merasa bangga sudah tua. Ya kalau tua juga kan kelapa tua kupas-kupasin kan begitu. Kelapa muda tinggal kelapa tua tinggal batoknya, kelapa muda kupas-kupasin kan. Tidak hanya tua kan gitu. Ingin umur itu, ingin usia kita itu seiring dengan umur kita, seiring dengan kebaikan kita. Karena umur itu Al-Qur'an menyebutnya amara ya'muru ma'muran, adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Oleh sebab itu yang pertama adalah liman arada ayadzakara. Tujuannya apa? Bergantinya malam dan siang itu, siang dan malam itu, bertambah usia kita, ya, berganti tahun 365 hari karena himpunan dari jumlah hari. Maka yang pertama kita harus menjadikan sebuah pelajaran. Liman arada ayadzakara, menjadikan sebuah pelajaran, mengingat apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, sebagai cara ataupun sikap untuk mendewasakan diri kita. Karena tua itu pasti, kalau dewasa kan pilihan. Itu liman aroda ayadzakara, bagaimana kita mengingat kembali, mereview kembali, ya, flashback kembali apa yang telah kita lakukan, terutama dalam amalan-amalan kita. Selama ini apakah kita lebih mau dihargai atau lebih mau menghargai orang, kan begitu? Selama ini kan kita ingin lebih dihormati, ingin menghormati orang, kan begitu? Nah, kita flashback. Karena usia itu sudah pasti bertambah atau jatahnya berkurang karena bertambahnya tahun, tapi umur ini yang paling penting. Umur kita bagaimana? Yang kedua juga tujuannya adalah syukuro, ya. Syukuro itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, badan kita. Jadi syukur itu secara sederhana adalah bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah wujud terima kasih kita. Wujud terima kasih kita kepada Allah. Allah berikan semua fasilitas yang ada dalam tubuh kita, lalu kita optimalkan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Siapa yang memberinya? Allah. Allah berikan mata untuk apa? Allah berikan kedua tangan untuk apa? Itu syukur. Oh enggak Ustaz, syukur itu kan alhamdulillah, itu ucapannya. Atau mungkin ritual syukuran di rumah. Oh itu bagian daripada ritualnya, mengadakan hajatan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan dalam tubuh kita untuk lebih baik lagi. Itu syukur. Karena syukur adalah pada hakikatnya berterima kasih kepada Allah, memanfaatkan, mengoptimalkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik harta, kendaraan, mungkin ya, rumah, jabatan, potensi yang ada dalam tubuh kita, fisik ya, mata, tangan, adalah sesuai dengan yang memberinya, sesuai dengan keinginan yang memberinya atau yang dikehendaki bagi pemberinya. Siapa? Allah. Itulah syukur. Nah, jadi fungsinya sikap kita ada dua. Pertama adalah ayadzakara, bagaimana kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan, baik dari sisi usaha kita, sisi bisnis kita, ya, pergaulan kita, amalan kita, apapun apa yang telah berlalu. Yang kedua, syukuro, mensyukuri apa yang masih ada dalam tubuh kita, optimalkan dengan sebaik mungkin sebagai harapan tahun yang akan datang. Karena yang kemarin itu adalah masa lalu sebagai kenangan dan sebagai pelajaran, hari ini sebagai peningkatan kebaikan, esok hari sebagai harapan, kan begitu. Hanya 3 hari saja kita hidup di dunia hakikatnya. Oh saya sudah 70 tahun Ustaz, 65 tahun, itu usia. Tapi hakikat hidup kita itu di dunia hanya 3 hari Pak Ustaz Anwar sebetulnya. Sebentar saja, hanya 3 hari. Kapan? Hari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Hanya 3 jam saja sebetulnya, hanya tiga waktu saja kita hidup di dunia, kan? Itu aja kan, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah oleh karena itu dalam masalah pemberian ya, kita akan membahas pada pagi hari ini bagaimana tentang bab tahrimi matlu'ul ghani, atau apa namanya, bagaimana hukum kita mengambil kembali ya, barang yang sudah diberikan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Begini,
Ada hadis yang menyampaikan atau yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Ya. Tidak dianggap dia bersyukur kepada Allah jika dia tidak mampu dan tidak pandai berterima kasih sama manusia. Lagi-lagi, sekali lagi, ini hakikat syukur itu adalah bagaimana berterima kasih. Ucapan terima kasih ini seperti apa? Adalah kita menggunakan, ya, setiap apapun yang diberikan oleh Allah ataupun oleh manusia sesuai dengan yang keinginan yang memberinya. Saya kasih contoh sederhana. Kita diberi baju misalkan oleh seseorang. Lalu orang yang memberi itu nampak baju yang dia kasihkan itu kita pakai. Kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Kita gunakan untuk sholat misalkan ke masjid. Kira-kira orang yang memberi itu bangga atau tidak? Bangga kan? Orang yang memberi itu merasa, oh, baju saya bermanfaat. Baju saya dipakai pengajian, baju saya dipakai sholat. Saya berharap pahalanya mengalir terus. Saya dulu masih ingat, ada orang yang menggunakan jaket ya dulu itu. Teman saya jamaah, saya bilang jaketnya bagus, dia langsung dibuka. Ini ustadznya, buat apa ini? Enggak, ini buat ustadz saja. Jangan begitu, saya bercanda aja. Enggak, saya ingin jaket ini dipakai untuk pakai motor ke pengajian, ke dakwah katanya, biar saya dapat pahalanya. Lalu saya pakai jaket itu ya. Dan dia tahu jaket itu selalu saya pakai. Dia bilang alhamdulillah, saya bangga. Akhirnya dia mau ngasih lagi. Sama halnya ketika Allah pun memberi kepada kita kesehatan mata, Allah memberi kepada kita kesehatan fisik, Allah memberi kepada kita harta misalkan ya. Lalu kita gunakan sebagai wasilah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Percayalah, la azidannakum, Allah pun akan tambah. Ini contoh sederhana, logika sederhana dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini juga, tetapi juga hadirin yang dirahmati Allah, berbeda dengan kita memberi kepada seseorang itu kan. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mau memanfaatkan pemberian kita? Maka pertanyaannya, apakah kita merasa kecewa atau kita merasa tidak bangga? Manusiawi, wajar. Tetapi apakah kita berhak mengambil kembali apa yang sudah kita berikan? Kita lihat hadisnya ya. Yang pertama, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qaihi, ya, fi qaihi. Atau kalau kita bacakan secara lengkap, alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qaihi, muttafaqun alaih. Nah, ini pertanyaan, bagaimana kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang atau kepada sesama manusia? Pertama jawabannya bagus, gitu kan. Lalu yang kedua, bagaimana kalau barang itu dimanfaatkan dan digunakan pada hal yang bermanfaat, ya, dan kita bangga melihat orang yang menggunakannya, maka insya Allah pahalanya kita pun dapat. Lalu yang ketiga, bagaimana jika barang yang kita berikan itu ternyata tidak dimanfaatkan? Pertanyaannya, apakah salah yang memberi atau salah yang menerima? Atau pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mengambil kembali? Ya, secara umum hadis ini mengatakan orang yang mengambil kembali pemberiannya, ini secara umum, ya, seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Jadi seorang yang telah memberikan sesuatu, ya, kepada orang lain, kepada keluarga, misalkan karib kerabat atau siapapun, dia telah memberikan sesuatu, lalu dia mengambil kembali. Maka itu diumpamakan Rasulullah SAW dalam sebuah istilah, ya, majaz ini, ya, itu diumpamakan seperti seekor binatang. Saya katakan binatangnya di sini adalah binatang yang jorok, gitu kan? Kita sebutnya sebagai anjing. Kal kalbi yarji'u fi qaihi, seperti binatang yang memakan kembali muntahnya. Ya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW di sini tidak menggunakan kalimah larangan, tetapi memberikan sebuah kalimah perumpamaan. Ya. Ini menunjukkan saking buruknya perilaku orang yang mau mengambil kembali apa yang telah dia berikan, sehingga Rasul mengumpamakan seperti seekor binatang yang dia memakan kembali muntahnya. Ini hadis yang pertama.
Ya. Meskipun pada prinsip tadi katakan, oh saya kecewa sudah memberi sesuatu kepada dia, tapi dia tidak manfaatkan. Bolehkah kita ambil kembali? Mari kita lihat hadis berikutnya. Ya, hadis ke bawahnya. Kemudian dalam riwayat lain, masalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kamatsalil kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qayhi fayakuluhu. Wa fi riwayatin al-'aidu fi hibatihi kal-'aidi fi qayhi. Ini hampir mirip dengan hadis yang pertama. Jadi perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian ia kembali memakannya. Kemudian dalam riwayat lain, orang yang mengambil kembali pemberiannya, ya, seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Ini lebih sederhana lagi, lebih tidak sekeras yang pertama. Kalau yang pertama itu bagaikan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya. Tapi ada riwayat yang ketiga ini seperti orang yang memakan muntahnya kembali. Muntah dia masih diumpamakan seperti muntah dia sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, bab sebelumnya kita sudah bahas jangan kau batalkan sodakohmu bil manni wal adha. Hanya dua cara membatalkan sodakoh. Pertama bil manni, kedua wal adha. Al-manniu adalah mengharap atau berharap orang yang kita bantu mulang tarima, balas budi kepada kita. Padahal sememangnya seharusnya berharap hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang telah kita bantu. Adapun nanti Allah menggerakkan hati dia, atau dia mulang tarima, atau dia merasa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang membantunya, itu urusan dirinya dengan Allah. Itu urusan dia. Tetapi ketika dia tidak mampu berterima kasih mulang terima kepada kita, maka bukan hak kita lalu kita mau mengambil lagi barangnya atau kita mencaci dia. Karena ketika kita membantu seseorang, memberi sesuatu kepada orang lain, lalu kita mencacinya, merendahkannya, karena kita merasa superior mampu memberi, maka itu juga membatalkan sedekah kita. Jadi sekali lagi ada dua, bil manni wal adza. Kalau manni atau maniun itu berharap menginginkan orang yang kita bantu itu dia membalas atau berterima kasih ataupun dia mulang terima kepada kita. Tetapi kalau wal adza, bukan hanya kita membantu orang, tapi juga malah kita merendahkan dan menyakiti orang yang kita bantu. Itu batal doa sedekah kita. Itu saja. Jadi Rasulullah tidak Al-Quran atau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tidak menyebut harus mengambil kembali. Ya. Oke, kita lihat hadis berikutnya. Kemudian dari Umar bin Khattab, qala hamaltu ala farasi fi sabilillah fa adha'ahu alladhi kana 'indah fa aradtu an ashtariyah wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhs fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la tashtarihi wa la ta'ud fi shadaqatik wa in a'takahu bi dirham fa innal 'aida fi shadaqatihi kal 'aidi fi qaihi. Muttafaqun alaih. Mari kita perhatikan hadis yang ketiga lebih spesifik, ya, lebih jelas. Kemudian kata Umar bin Khattab berkata, aku menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Suatu hari Umar bin Khattab pernah menyedekahkan satu ekor kuda untuk berjuang fisabilillah. Mungkin pada waktu itu berperang. Hari ini ada seseorang misalkan dikasih kendaraan motor misalkan, ya, untuk berdakwah ke pelosok, untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, itu juga fisabilillah. Ya, kemudian namun orang yang aku sedekahi itu, ya, orang yang diberikan seekor kuda oleh Umar bin Khattab tersebut, ya, kemudian dia menyia-nyiakan kuda tersebut. Ya, bahasa menyia-nyiakan berarti dia tidak menggunakan sesuai dengan kehendak yang memberinya. Sama halnya dengan Allah memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita menyia-nyiakannya, tidak digunakan sesuai dengan keinginan atau kehendak yang memberinya. Sama ketika kita memberi seseorang, ya, lalu orang tersebut tidak menggunakannya sesuai dengan porsinya, barang yang kita berikan itu tidak digunakan semestinya, maka manusiawi pasti akan kecewa. Dan Umar bin Khattab pada waktu itu pun dia merasa kecewa. Dia kecewa, apa kata Umar bin Khattab? Maka aku ingin membelinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab saking kecewanya, udah aku beli kembali gitu barang itu, nggak perlu saya ambil lah, aku beli gitu. Kemudian aku kira ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Ya kalau aku belilah pasti dia pun harganya murah.
Berharap demikian. Umar bin Khattab berharap awalnya karena dia memberikan seekor kuda kepada seseorang untuk fisabilillah, lalu tidak dimanfaatkan semestinya. Umar bin Khattab merasa kecewa. Dia ada harapan, ada keinginan ingin membelinya lagi dengan harga yang murah. Lagi-lagi kita garis bawahi karena beliau kecewa pemberiannya tidak digunakan semestinya. Ya. Kemudian lantas aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW. Tetapi hebatnya, luar biasanya, ya, beruntungnya di zaman para sahabat, apapun yang terjadi, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah. Saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu dalam memperingati Maulid Rasul bahwa posisi Rasulullah di situ sebagai ifta, pemberi fatwa. Saya sudah sampaikan kan ada 5 kedudukan Rasulullah sebagai Rasul, kan sebagai mufti salah satunya. Salah satunya ketika itu beliau berarti sebagai mufti, orang yang dimintai fatwa oleh para sahabat. Ini dalam istilah kaidah al-ibrah, ya, la bihususis sabab, al-ibrah bi umumil lafdi la bihususis sabab. Perumpamaan ini atau peristiwa ini hanya terjadi antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menjawab atas pertanyaan Umar bin Khattab. Pertanyaan besarnya, Ustadz, apakah hukumnya hanya berlaku bagi Umar bin Khattab? Tentu tidak. Karena posisi Rasulullah sebagai mufti di situ, maka ketaatan kita berlaku untuk semua umatnya. Itu sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu ketika menjelaskan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Ada 5 di situ kedudukan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Janganlah engkau membelinya. Pertama, Rasulullah melarang membelinya dulu. Dan jangan pula mengambil kembali sedekahmu. Perhatikan, membelinya saja sudah dilarang, apalagi mengambilnya tanpa membeli atau dengan cuma-cuma terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Jadi Rasulullah SAW mengawali dengan kalimat janganlah engkau membelinya. Ini bisa dikatakan sebagai kias atau sebagai bukan kias, ya, sebagai mafhum, ya. Tetapi mafhumnya diperjelas oleh Rasulullah SAW, namanya mafhum muwafaqah. Ya. Dalam istilah kaidah usul fikih itu ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah itu contoh mengatakan kepada ibu sudah tidak boleh, apalagi memukulkan begitu. Kalau mafhum mukhalafah, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi zina. Itu memahami hadis, memahami tafsir Quran. Juga sebaiknya belajar usul fikih sebaiknya, ya. Di situ ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, membelinya saja sudah tidak boleh, apalagi mengambilnya. Tetapi lagi-lagi hadis ini Rasulullah menjelaskan dengan rinci, dan jangan pula mengambil kembali sedekahmu walaupun ia memberikannya kepadamu dengan harga 1 dirham. Meskipun seandainya harganya ratusan dirham, dihargakan hanya 1 dirham, tidak boleh. Ini menjadi penegas hadis yang ketiga ini, sekaligus penjelasan yang lebih rinci bahwa larangan mengambil kembali apa yang telah diberikan. Hadirin yang dirahmati Allah, karena orang yang mengambil kembali sedekahnya, kata Rasul, seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Lagi-lagi hadis ini menjelaskan tidak mengumpamakan seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya, tapi Rasul mengumpamakan seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Bapak yang dirahmati Allah, perlu kita pilahkan di sini, ya. Ada posisi pemberi dan ada posisi penerima. Boleh jadi kedua-duanya itu dialami atau menimpa diri kita. Ada kalanya kadang kita posisinya sebagai pemberi, atau boleh jadi pada waktu tertentu posisi kita sebagai penerima. Itulah kehidupan, ya. Mesti ada pemberi dan penerima. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana sikap dan etika seorang pemberi, kemudian juga bagaimana kita memahami sikap dan etika seorang penerima. Makanya dalam istilah dakwah itu, Pak Kang Edi, ada istilah dakwah itu harus sesuai terhadap siapa kita menyampaikan. Rasul itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasul tahu sahabat ini sholat jarang tepat waktu. Apa kata Rasul? Sholat pada waktunya. Ada juga sahabat yang datang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?
Rasul mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin sahabatnya kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ada juga kan hadis yang mengatakan di antara doa yang mustajab itu atau doa yang tidak akan dijabah, doa yang mustajab itulah pemimpin yang adil. Dalam hadis lain juga beda lagi. Tergantung dengan siyaqul kalam, siapa yang khitabnya diajak bicara. Kadang juga demikian dalam metode dakwah. Nah, hal yang dirahmati Allah, ketika kita menjelaskan misalkan kepada istri atau kepada wanita, tentu kita akan sampaikan bagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri. Tetapi tidak hanya kewajiban, haknya juga. Atau kita sampaikan haknya. Demikian juga kita kepada seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini juga ada dua hal yang pasti kita pilahkan. Bagaimana ketika posisi sebagai pemberi dan posisi sebagai penerima. Jelas, posisi sebagai pemberi, pertama tadi sudah disampaikan di bab berikutnya, jangan kita membatalkan sedekah kita bil manni wal ada. Dengan berharap ingin dibalas terima, dimulang terima, selalu ingin dibalas budi. Saya sering mendengar, Pak, mohon maaf, di daerah-daerah, saya sering sampaikan kepada mereka, hajat, Pak Ustaz Helmi ya, hajat itu beres hajat ngomel. Cenah modal saanu teu kembali, si bapak anu teu datang ya. Dan dicatat, Pak. Dulu cenah mehna mere sabaraha gitu. Ngasih berapa? Gitu kan. Dulu ngasih berapa ketika dia hajat gitu. Ditulis, Pak. Bahkan dibuka amplopnya di depan kita itu dibuka 100.000. Ayo nyimpen 1 juta. Karena memang nanti dibalas kembali. Saya kira mungkin kalau sebatas budaya lalu itu sebuah kesepakatan satu daerah, ya silahkan saja. Tapi kalau dipandang dari sisi agama, kalau kita sebagai mukmin ya akan menjadikan budaya seperti itu dalam dalam pelaksanaan tasyakur binikmah atau walimatul urs, misalkan hajat nikah atau walimatul khitan misalkan, lalu berharap orang itu ngasih uang, maka nilai-nilai agamanya hilang di situ. Menurut saya secara pendapat pribadi, bukan nilai-nilai agamanya menjadi hilang. Karena beres hajat itu dia mengingat seseorang yang pernah dia beri dulu, lalu nggak datang. Atau dulu saya ngasih sekian kepada dia, nah ayo nama jadi sekian. Oh atau baheula mah 1 juta teh dia lainnya kayak kecil cenah. Ayeuna mah 1 juta deui. Saya tanya pada orang itu, ini mau hajat, mau syukuran, tasyakur binikmah, apa mau bisnis? Saya bilang. Kalau kita berharapnya demikian, pasti yang didapatkan adalah kecewa. Karena kecewa itu adalah harapan tidak sesuai dengan keinginan. Itulah kecewa. Ya. Kalau kita terlalu berharapnya demikian, maka hilang nilai-nilai positifnya, nilai-nilai ruhaninya, nilai-nilai agamanya dalam tasyakur binikmah. Oleh sebab itu, posisi di situ bagi orang yang memberi, ya, posisi kita bagi yang memberi tidak selalu berharap ingin dibalas, tidak selalu melulu menanamkan dalam hati kita ingin diucapkan terima kasih. Udah nothing tulus saja, kita beri saja. Itu posisi yang memberi. Dan tidak merendahkan ataupun menghinakan orang yang kita beri. Karena dua hal itu akan membatalkan sedekah kita. Tetapi sebaliknya, tentu ketika posisi kita sebagai orang yang dibantu, maka kita lebih memahami. Kalau tadi si pemberi itu selain yang dua tadi juga lebih memahami ilmu ikhlas. Kalau si penerima, ketika posisi kita sebagai penerima, maka kita harus memahami dan mempelajari ilmu tentang etika. Etika bagaimana kita dibantu oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang telah berjasa kepada kita. Itu yang harus kita gali. Bukan kita diberi, dibantu, malah mempelajari, membaca buku-buku tentang ikhlas, membaca buku-buku tentang apa. Jangan mengharapkan balasan. Ya nanti tidak akan membalas, dia tidak akan mulang terima. Maka di situ harus ada keseimbangan. Orang yang dibantu, orang yang diberi, dia pelajari dan pahami bagaimana cara mulang terima, bagaimana cara membalas jasa kepada orang. Karena lagi-lagi hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaskurullah man la yaskurnas. Tidak dikatakan tidak sempurna dia dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah jika dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, disitulah ajaran Islam yang sifatnya tawazun, seimbang. Bagaimana? Contoh dalam pernikahan misalkan. Ada mengatakan hadis sebaik-baik dan seberkah wanita adalah yang paling murah maharnya. Tapi sebaik-baik lelaki
adalah yang paling mahal, yang paling besar maharnya. Di situ hadisnya jangan ditukar, nanti hadis ini dikasih ke perempuan dan di sini laki-laki. Maka di situ adanya fastabiqul khairat. Bagaimana mampu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jangan lalu ditanamkan terus hadis yang sebaik-baik wanita kepada wanita, nanti kita pun beralasan demikian. Disitulah Islam itu tawazun. Kita ingin fastabiqul khairat, bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itulah nilai-nilai Islam yang luar biasa, ya, yang mesti kita gali dan terus kita gali, sehingga kita perlunya keseimbangan dalam kehidupan. Bagaimana posisi kita sebagai pemberi, sama halnya bagaimana antara seorang guru dengan murid misalkan. Bagaimana sikap dan ilmu seorang guru, dia pahami. Demikian juga ilmu seorang murid, dia paham posisinya di situ seorang murid atau seorang yang diberikan jasa oleh seorang gurunya. Maka dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu ada dipelajari bagaimana etika pengajar dan pelajar. Bagaimana cara seorang pengajar, juga bagaimana cara seorang pelajar. Ini luar biasa, itulah nilai-nilai Islam, senantiasa memberikan ketawazunan atau seimbang. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kita ini sebagai hadis yang terakhir di bab yang barusan, kita akan bahas nanti bab tentang diharamkannya atau menyia-nyiakan ya secara zalim harta anak yatim, kita bahas. Dan nanti kita akan bahas tentang riba ya. Saya coba nanti kalau riba saya kolaborasikan dengan tafsir, karena ini menjadi polemik di antara kita, permasalahan riba itu sepakat hukumnya haram, tetapi untuk menghukumi sebuah transaksi itu riba, maka itu adalah perlu pembahasan. Ya. Jadi ini perlu ke tafsir nanti, kita akan bahas mungkin bulan depan ya, di tahun 2021. Tetapi yang paling penting kita selesaikan bab yang barusan, dan inti dari apa yang telah kita sampaikan, pertama mengambil kembali ya, atau barang yang telah kita berikan itu sebuah larangan atau dilarang oleh Rasulullah SAW, dan perbuatan yang sangat jelek, sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan dalam hadis yang pertama seperti binatang yang memakan kembali muntahnya. Lalu kita harus memahami ya, dan mempelajari bagaimana sikap kita, posisi kita sebagai pemberi, atau ada kalanya dalam suatu waktu posisi kita sebagai penerima. Disitulah nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan. Seimbang, kita pahami ilmunya sebagai pemberi, kita pahami ilmunya sebagai penerima. Sehingga bagaimana supaya si pemberi tidak selalu berharap ingin dibalas jasanya, karena itu adalah kewajiban orang yang menerima. Bagaimana dia membalas jasanya, bukan kewajiban, mungkin adalah sesuatu yang harus dia pahami bagi si penerima. Hadirin yang dirahmati Allah.